Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Hermisa dan teman saya Siti Nur Aulia. Di sini kami akan melanjutkan membahas materi yang sebelumnya kami bahas. Mari simak. Pengembangan standar akuntansi di Indonesia. Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Sedangkan Profesor Sumarjo baru menyelesaikan pendidikan akuntan di negara Belanda pada tahun 1956. Akuntan Indonesia pertama yang merupakan lulusan dalam negeri adalah Basuki Sidarta, Hendra Darmawan, Tang Tongjo, dan Go Tisin. Mereka lulus pada pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Profesor Sumarjo memprakarsai berdirinya Perkumpulan Akuntan Indonesia. Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 1957, kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan di Aula Universitas Indonesia atau yang disingkat dengan UI dan bersepakat untuk mendirikan Perkumpulan Akuntan Indonesia. Karena pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua akuntan yang ada, maka diputuskanlah untuk membentuk panitia persiapan pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Panitia ini bertugas menghubungi akuntan lainnya untuk menanyakan pendapat mereka mengenai usul pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Dalam panitia itu, Profesor Sumarjo ditunjuk sebagai ketua, Go Tisin sebagai penulis, Basuki Sidarta sebagai bendahara, sedangkan Menteri Kehakiman kemudian mengesahkannya pada tanggal 11 Februari 1959. Namun demikian, tanggal pendirian IAI ditetapkan pada tanggal 23 Desember 1957. Ketika itu tujuan IAI adalah membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan akuntan. Pada tahun 1973, untuk pertama kalinya IAI menerbitkan prinsip akuntansi Indonesia atau yang disingkat dengan PAI dengan maksud untuk menghimpun prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia dan juga sebagai prasarana bagi penerbitan laporan keuangan untuk perusahaan yang akan memasuki bursa pasar modal. Pada tahun 1974, Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau Komite PAI dibentuk yang bertugas untuk menyusun standar keuangan. Setelah berjalan selama satu dasawarsa, PAI 1973 kemudian disempurnakan dan digantikan dengan PAI 1984. Sama halnya dengan PAI 1973, rumusan prinsip, prosedur, metode, dan teknik-teknik dalam PAI 1984 ini dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi keuangan, yang diungkapkan secara garis besar atau bersifat umum dan tidak mencangkup praktik-praktik akuntansi untuk industri tertentu. Mulai tahun 1986, Komite PAI menerbitkan serangkaian pernyataan PAI dan interpretasi PAI untuk mengembangkan, menambah, mengubah, dan menjelaskan serta standar akuntansi keuangan yang berlaku, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PAI 1984. Pada tahun 1994, IAI melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan sejak saat itu mengeluarkan serial standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. SAK ini untuk pertama kalinya diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 1994, di mana mengadopsi pernyataan resmi dari International Accounting Standard Committee atau yang disingkat dengan IASC. Pada tahun ini pula Komite PAI diubah namanya menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan atau Komite SAK untuk masa bakti 1994 sampai dengan 1998. Sejak pendiriannya 52 tahun silam, kini IAI telah mengalami perkembangan yang sangat luas. Hal ini merupakan perkembangan yang wajar, mengingat profesi akuntan tidak dapat dipisahkan dari pesatnya perkembangan dunia usaha. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah
Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah meluasnya orientasi kegiatan profesi, tidak lagi semata-mata di bidang pendidikan akuntansi dan mutu pekerjaan akuntan, tetapi juga upaya-upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan peran dalam perumusan kebijakan publik. Organisasi profesi ini secara terus-menerus menanggapi perkembangan akuntansi baik yang terjadi pada tingkat nasional, regional maupun global, khususnya yang mengaruhi dunia usaha dan profesi akuntansi itu sendiri. IAI juga secara terus-menerus merevisi SAK untuk mengikuti kebutuhan perkembangan bisnis dan profesi akuntan. Sejak tahun 1994, IAI telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan International Financial Reporting Standards atau IFRS. Program adopsi penuh dalam rangka mencapai konvergensi dengan IFRS direncanakan dapat terlaksana dalam beberapa tahun ke depan. Dalam perkembangannya, standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan sebanyak 6 kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007. Resepsi manajemen lingkungan kerja dan pelaporan keuangan. Implementasi suatu standar mensyaratkan adanya dukungan dari lingkungan bisnis. Para penyusun standar perlu memerhatikan lingkungan bisnis yang ada sebagai salah satu syarat keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu standar baru. Standar yang mereka susun harus lebih didasarkan pada kepentingan lingkungan bisnis untuk mencatat suatu transaksi tertentu dalam hal belum adanya standar yang mengatur metode atas pencatatan transaksi tersebut. Dengan basis berpikir demikian, diharapkan adanya kepatuhan dari para profesional yang terlibat dalam laporan keuangan terhadap sebuah standar akuntansi. Laporan keuangan merupakan produk pasar dan sebagai hasil dari sebuah proses pendekatan politik. Dengan kata lain, bahwa dalam proses pelaporan keuangan ini dipengaruhi oleh keinginan untuk memengaruhi pasar atau harga pasar saham. Proses laporan keuangan juga dipengaruhi oleh proses politik yang terlibat dalam pembentukan regulasi seperti penetapan standar akuntansi dan interpretasi serta peraturan-peraturan yang terkait dengan pasar. Manajemen sebagai pihak yang sangat berpengaruh dalam proses pelaporan keuangan tentu saja biasanya akan memengaruhi proses implementasi standar tersebut dalam lingkungan bisnis. Proses implementasi standar akuntansi akan berkaitan dengan perilaku pihak manajemen dalam menyikapi standar akuntansi tersebut. Jika kita berbicara mengenai perilaku manajemen, maka kita juga akan membicarakan bagaimana persepsi pihak manajemen terhadap standar tersebut. Persepsi pihak manajemen ini pada akhirnya akan turut memengaruhi proses implementasi sebuah standar akuntansi dalam pelaporan keuangan yang dibuatnya. Organisasi pengambilan keputusan dalam dunia akuntansi mempunyai opini bahwa prinsip akuntansi yang berlaku umum terlalu banyak menyediakan pilihan bagi manajemen. Dengan adanya terlalu banyak pilihan yang diperbolehkan untuk diterapkan dalam pelaporan keuangan, maka akan menyebabkan kesulitan dalam melakukan implementasi suatu standar akuntansi. Dalam penerapan suatu standar akuntansi, sangat diperlukan dukungan dari para profesional yang diharapkan memiliki pengertian serta pemahaman yang baik atau memadai mengenai standar-standar akuntansi tersebut. Akuntansi di masa mendatang. Profesi akuntansi harus mampu mengatasi risiko kemungkinan tidak terpenuhinya kebutuhan user akan informasi. Sudah saatnya bagi profesi akuntansi untuk memulai mengambil tindak-tindakan yang menjamin utilitasnya di masa mendatang. Dalam hal ini sangat penting bagi profesi akuntansi untuk membangun visi, yaitu bagaimana sebaiknya akuntansi di masa mendatang dan bagaimana meraihnya.
Pelaporan keuangan berada pada tempat yang eksklusif, dilihat dari manfaatnya bagi pemakai. Suatu laporan harus menyediakan informasi yang berguna yang diberikan bagi investor potensial dan kreditor, serta pemakai lainnya untuk melakukan keputusan investasi yang rasional. Berbagai ketentuan standar dan teknis akuntansi telah dikembangkan seiring dengan semakin kompleksnya lingkungan dunia bisnis. Di antaranya adalah akuntansi untuk menangani transaksi derivatif yang meliputi akuntansi call option, put option, interest swap, forward, dan future contract. Di saat yang bersamaan dikembangkan pula akuntansi untuk bank syariah, akuntansi penggabungan usaha, akuntansi stock option, warrant, right, dan akuntansi convertible bond. Selanjutnya, masa depan pelaporan keuangan. Ada 3 hal yang mungkin sangat penting bagi masa depan pelaporan keuangan yang perlu dicermati dan mendapat perhatian khusus dari profesi akuntansi. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama, masalah pengakuan dan pengukuran atas aktiva dan kewajiban perusahaan. Dengan kata lain, apa yang seharusnya dilaporkan dalam laporan keuangan atau neraca. Neraca harus dapat memadai dan akurat mencerminkan aktiva dan kewajiban perusahaan. Pengguna laporan keuangan seharusnya dapat memanfaatkan neraca untuk memperoleh gambaran yang cukup mengenai suatu perusahaan. Namun pada kenyataannya banyak sekali keterbatasan yang terkandung dalam neraca. Di antaranya adalah kecenderungan untuk mengabaikan efek inflasi, tidak mencerminkan nilai perusahaan saat ini, tidak mengungkap seluruh aktiva dan kewajiban perusahaan, serta kurangnya daya banding. Yang kedua, masalah ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dengan kata lain, kapan seharusnya akun-akun dilaporkan. Masalah ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan juga semakin bertambah seiring dengan kemajuan atau kompleksnya dunia bisnis. Saat ini, laporan tahunan dan bahkan laporan kuartalan sudah tidak lagi dapat memenuhi arus kebutuhan informasi yang semakin mendesak. Siklus produk yang semakin singkat sehingga produk akan menjadi lebih cepat using dari sebelumnya. Sangat sulit memperoleh gambaran dari cepatnya pergerakan perubahan jika hanya mengambil langkah pelan. Sudah banyak contoh perusahaan menampilkan laporan akurat dan menarik pada beberapa tahun lalu tiba-tiba jatuh bangkrut. Yang ketiga, masalah pendistribusian informasi keuangan. Dengan kata lain, bagaimana informasi keuangan didistribusikan kepada para user. Nah, masalah terakhir bersehubung dengan masa depan akuntansi atau pelaporan keuangan yang perlu dicermati dan mendapat perhatian khusus dari profesi akuntansi adalah cara informasi keuangan didistribusikan. Secara tradisional, publik mendapat informasi mengenai kesehatan keuangan perusahaan dengan mengandalkan laporan yang diberikan emiten kepada SEC atau Badan Pengawas Pasar Modal, laporan periode pemegang saham, dan analis. Di Amerika telah dikembangkan sebuah sistem komputerisasi untuk mendistribusikan informasi kepada emiten kepada publik, seperti melalui The Sage Electronic Data Gathering and Retrieval System atau EDGAR, atau melalui commercial vendor seperti Lexis atau Nexis. Mungkin itu saja yang dapat saya dan teman saya Nadia Horinisa menjelaskan standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.